SKP Online merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk memberikan kemudahan pegawai, atasan dan verifikator dalam membuat, menilai, dan memverifikasi sasaran kerja pegawai setiap bulannya. Aplikasi ini berbasis web dan menggunakan teknologi yang terus berkembang dengan harapan dapat berfungsi dengan baik dalam mempercepat proses pelaporan SKP, meningkatkan akurasi data dan relevansi informasi, meningkatkan transparansi pelaksanaan penilaian, meningkatkan efektivitas pelaksanaan SKP dari segi biaya dan waktu, meningkatkan efektivitas proses pelaporan penilaian, penyediaan data kepegawaian yang up-to-date, penyediaan data history SKP yang bisa dicari dengan keyword tertentu, kemampuan integrasi yang tinggi dengan aplikasi lain, sarana penyampaian komplain terhadap pengguna layanan pemerintah, tata cara penggunaan aplikasi penilaian prestasi kerja SKP Online Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara. Penilaian prestasi kerja. Video tutorial ini ditujukan untuk seluruh pengguna aplikasi SKP Online pada pemerintahan Provinsi Sumatera Utara atau instansi yang melakukan replikasi aplikasi online sebagai alat penilaian kinerja. Secara umum, aplikasi ini dibedakan menjadi 5 tipe penggunaan. 1. Pegawai. 2. Atasan langsung. 3. Atasan banding. 4. Tim verifikasi. 5. Admin aplikasi. Tiap tipe pengguna memiliki hak akses berbeda terhadap suatu objek dan menu yang dibuat di aplikasi SKP Online ini. Tahapan awal dari pengguna SKP Online ini dibagi menjadi 5 tahapan utama. Petunjuk akses aplikasi. Petunjuk untuk hak akses sebagai pegawai. Pada tampilan awal, semua pegawai harus login terlebih dahulu untuk masuk ke aplikasi. Login tiap pegawai menggunakan NIP masing-masing. Berikut adalah tampilan halaman login aplikasi. NIP digunakan sebagai username dan password yang bisa diubah sendiri oleh masing-masing pegawai setelah login. Setelah login, tampilan aplikasi dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Menu atas. Dimulai dari kiri atas adalah menu utama aplikasi. Terdiri dari menu informasi kepegawaian, data kepegawaian, prestasi kerja, pelayanan kepegawaian. Menu yang akan sering digunakan untuk pengisian SKP ini adalah menu prestasi kerja. 2. Menu kiri merupakan submenu dari menu atas. Menu kanan atas. Pada menu ini bisa digunakan untuk merubah password dan keluar aplikasi. 4. Bagian tengah atau workspace. Bagian tengah merupakan wadah interaksi antara aplikasi dan pengguna. Biasanya tiap fungsi terdiri dari daftar kegiatan, pekerjaan dan form isian kegiatan atau pekerjaan. Kelengkapan atribut kepegawaian. Sebelum mengisi SKP, tiap pegawai diwajibkan untuk melengkapi dahulu data kepegawaian yang masing-masing. Caranya pilih menu data kepegawaian, info kepegawaian, data pribadi. Pada menu ini akan muncul data, nama, NIP, OPD, dan unit kerja. Klik untuk melihat atau merubah data lebih detail. Jika pada menu tersebut tidak muncul data pegawai, maka pegawai tersebut belum diaktifasi oleh admin. Mintalah admin untuk segera mengaktifasi Anda sebagai user. Setelah diklik detail, maka akan muncul tampilan ini. Lalu klik tombol edit untuk merubah data. Lengkapi data kepegawaian, terutama yang bersifat mandatory atau dalam aplikasi berwarna merah. Data kepegawaian ini berfungsi untuk kelancaran proses pelaporan SKP di aplikasi. Setelah selesai melengkapi data kepegawaian, tekan tombol save. Pembuatan target tahunan SKP. Setelah data kepegawaian Anda dilengkapi, pegawai sudah bisa melakukan pengisian SKP dengan cara sebagai berikut. Pegawai diwajibkan untuk membuat target tahunan terlebih dahulu.
masuk menu prestasi kerja. Prestasi kerja, sasaran kerja pegawai. Tekan tombol Create. Isi nama program, jenis kegiatan, subkegiatan dan tahun akan terisi otomatis tahun berjalan. Setelah itu, akan muncul form isian ini. Silakan isi nama program atau kegiatan atau subkegiatan ataupun tupoksi yang dikerjakan pada tahun ini. Untuk tahun kegiatan akan terisi secara otomatis tahun berjalan dan diwajibkan untuk mengisi jenis kegiatan serta isian lainnya. Setelah selesai mengisi semua aspek target tahunan, tekan tombol Save, lalu target bulanan siap dibuat. Fungsi tombol tersebut adalah untuk mendetailkan target tahunan menjadi target realisasi bulanan. Setelah tombol tersebut diklik, untuk mengecek pengaturan data kepegawaian sudah dilakukan dengan benar atau belum, pegawai bisa melihat tab informasi tambahan yang memuat data seperti ini. Informasi tambahan tersebut memuat data seperti gambar ini. Lalu tekan tombol Generate Target Bulanan. Tombol ini berfungsi untuk membuat target bulanan secara otomatis. Hasil generate dari tombol ini bersifat sebagai nilai awal dari cara membagi rata target tahunan ke tiap bulan. Hasil generate tersebut dibuat sebanyak lama kegiatan yang sudah ditentukan. Jika selesai mengisi target, tekan tombol Save, lalu tekan tombol Ajukan Target. Prestasi kerja, sasaran kerja pegawai. Pada menu ini, setiap kegiatan yang berbeda status dibedakan pula warnanya. Fitur standar seperti mengurutkan data, pencarian, dan grouping data bisa dilakukan di menu ini. Fungsi tersebut berada di kanan atas tabel. Misalnya, Anda ingin mengelompokkan target tahunan berdasarkan status kegiatan, maka klik Group by Status. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Sampai di tahap ini proses pembuatan target oleh pegawai selesai. Tinggal menunggu apakah target diterima atau ditolak. Jika target tahunan diterima, di menu yang sama dapat dilihat progres perubahan status atau warnanya. Pelaporan realisasi SKP bulanan. Jika target tahunan sudah diterima, maka pegawai sudah bisa memasukkan realisasi bulanan dengan cara masuk ke menu penilaian prestasi kerja, realisasi SKP bulanan. Pada menu ini semua realisasi bulanan dari target tahunan yang sudah dibuat akan muncul dan akan tampil dalam bentuk kelompok realisasi kerja per bulan. Status awal untuk setiap realisasi bulanan yang targetnya sudah diterima adalah realisasi, sedangkan jika ada target yang belum diterima statusnya adalah draft. Semua tampilan list di aplikasi ini bisa dimodifikasi menggunakan fungsi sorting, searching, dan grouping. Berikut adalah contoh tampilan realisasi SKP yang akan diurutkan berdasarkan bulan dan difilter berdasarkan status yang hanya realisasi dan di-grouping berdasarkan status. Setelah itu pilih salah satu realisasi SKP yang akan dilaporkan. Klik untuk melihat detail. Secara default target akan terisi sesuai dengan hasil generate realisasi pada target tahunan dan nilai awal realisasi sesuai dengan target yang dibuat. Pegawai hanya tinggal mengubah isian kuantitas, kualitas, waktu, biaya dan angka kredit jika ada. Setelah selesai, tekan tombol Save, lalu ajukan ke atasan. Lakukan pada kegiatan lainnya yang menjadi target bulan berjalan. Sampai saat ini proses pengisian realisasi bulanan sudah selesai. Tinggal menunggu apakah realisasi diterima atau harus ada yang dikoreksi. Untuk memeriksa apakah kegiatan yang diajukan sudah diajukan tepat ke atasan langsung, atau tim verifikasi yang sudah ditunjuk, pegawai bisa melihat detail di tab informasi tambahan. Jika realisasi SKP sudah dinilai, maka pada menu yang sama, status akan berubah menjadi selesai, warna berubah jadi abu-abu. Untuk melihat detail kegiatan yang dinilai, apakah terdapat catatan koreksi pegawai, dapat melihat di form isian di tab Catatan Koreksi dan Lampiran.
proses pelaporan tugas tambahan dan kreativitas. Setelah mengisi realisasi bulanan, selanjutnya harus mengerjakan tugas tambahan dan kreativitas bulanan. Proses pelaporan tugas tambahan dan kreativitas dilakukan oleh pegawai dengan cara pilih menu, prestasi kerja, realisasi TGS tambahan dan kreativitas, generate tugas tambahan dan kreativitas. Proses generate hanya dilakukan satu kali, yaitu pada awal tahun. Fungsi ini berfungsi untuk mengenerate template tugas tambahan dan kreativitas selama 1 tahun. Jadi, sehingga di tiap bulannya, pegawai hanya tinggal melaporkan tugas tambahan dan kreativitas jika ada. Setelah di-generate, pegawai dapat melihatnya di menu prestasi kerja, realisasi TGS tambahan dan kreativitas, tugas tambahan, kreativitas bulanan. Pilih tugas tambahan dan kreativitas yang akan dilaporkan. Klik untuk lihat lebih detail, kemudian tekan tombol realisasi siap diisikan. Lengkapi isian tugas tambahan dan kreativitas yang akan dilaporkan. Tekan tombol save, lalu tekan tombol ajukan ke atasan. Pelaporan penilaian perilaku. Proses pelaporan penilaian perilaku harus dilakukan dengan cara mengenerate realisasi perilaku selama 1 tahun. Fungsi tersebut ada di menu prestasi kerja, realisasi perilaku bulanan, generate perilaku. Nama kegiatan hanya sebatas informasi yang bisa dijadikan keterangan perilaku tersebut untuk pelaporan realisasi di bulan keberapa. Setelah realisasi perilaku di-generate, pegawai bisa melihat hasilnya di menu prestasi kerja, realisasi perilaku bulanan, Sistem akan membuat draft pelaporan perilaku pegawai dalam 1 tahun. Untuk melaporkan realisasi perilaku, pilih salah satu realisasi perilaku yang akan dilaporkan. Lalu tekan tombol realisasi siap diisikan. Kemudian lengkapi semua aspek penilaian perilaku. Orientasi pelayanan. Silakan masukkan jumlah pelayanan yang Anda lakukan beserta satuan nilai konsumennya. Jumlah ketidakpuasan pelayanan akan disinkronkan dengan jumlah komplain yang Anda terima dari aplikasi sistem komplain. Integritas. Silakan isi ada atau tidaknya hukuman disiplin yang Anda terima pada bulan berjalan. Demikian pula dengan penghargaan. Apakah ada penghargaan yang Anda terima di bulan berjalan? Komitmen dan disiplin. Untuk aspek komitmen dan disiplin silakan Anda masukkan data kehadiran, apel pagi, upacara hari besar, hari kerja, dan jam kerja sesuai dengan yang Anda kerjakan pada bulan berjalan. Untuk melihat data standar pada bulan berjalan, Anda dapat melihat data inisiasi yang berada di bagian paling bawah halaman tersebut. Data komitmen dan disiplin juga disinkronkan dengan sistem informasi absensi online. Kerjasama dan kepemimpinan. Silahkan sesuaikan dengan kegiatan yang Anda lakukan. Jika sudah, tekan tombol save, lalu tekan tombol ajukan ke atasan. Jika dilihat di menu realisasi perilaku, status realisasi perilaku tersebut berubah menjadi atasan, dan otomatis akan berubah warna juga menjadi merah. Koreksi target tahunan. Atasan langsung berhak mengkoreksi pengajuan target dan realisasi yang diajukan oleh pegawai. Pengajuan target tahunan yang ditolak oleh atasan bisa dilihat di menu prestasi kerja, sasaran kerja pegawai. Target yang ditolak statusnya akan kembali menjadi baru. Proses pengisiannya pun akan sama seperti ketika membuat target tahunan. Dan jika sudah selesai dikoreksi, tekan tombol ajukan target. Pengajuan banding dan terima koreksi realisasi SKP. Sama halnya dengan target, realisasi juga bisa dikoreksi oleh atasan. Perbedaan mendasar adalah hasil koreksi dari atasan itu bisa diterima atau ditolak
Dengan kata lain, mengajukan banding ke atasan atau disebut atasan banding. Jika pegawai menerima koreksi dari atasan, maka secara otomatis nilai yang akan diverifikasi bukan isian realisasi dari pegawai yang bersangkutan, melainkan target akan dibandingkan dengan usulan atasan. Sedangkan jika menolak koreksi, maka penentuan penilaian realisasi akan ditentukan oleh atasan banding, di mana atasan banding berhak menerima pengajuan banding pegawai atau memiliki penilaian tersendiri terhadap realisasi pegawai yang bersangkutan. Dengan kata lain, atasan banding menolak proses banding. Jika di menu prestasi kerja, realisasi SKP bulanan, terdapat realisasi yang statusnya pengajuan ditolak atasan, warna biru. Maka pilih realisasi tersebut, kemudian tekan tombol koreksi diterima jika menyetujui hasil koreksi atasan. Atau tekan tombol ajukan banding jika tetap memiliki penilaian tersendiri terhadap realisasi bulanan. Jika koreksi atasan diterima, maka status akan berubah menjadi verifikasi BKD. Sedangkan jika mengajukan banding, maka status akan berubah menjadi banding. Pengajuan banding dan terima koreksi realisasi tugas tambahan dan kreativitas. Proses yang sama berlaku untuk tugas tambahan dan kreativitas. Pengajuan bisa ditolak oleh atasan dan bisa diterima atau diajukan banding oleh pegawai yang bersangkutan. Klik tombol koreksi atasan diterima jika menyetujui hasil usulan atasan, dan secara otomatis kegiatan akan dikirim ke BKD untuk diverifikasi. Atau klik tombol ajukan banding jika menolak hasil usulan atasan, kegiatan akan dinilai kembali oleh atasan pejabat penilai. Pengajuan banding dan terima koreksi realisasi perilaku. Untuk mengajukan banding pelaporan perilaku yang ditolak oleh atasan, dapat dilihat di menu prestasi kerja, realisasi perilaku bulanan, realisasi perilaku. Kemudian pilih realisasi perilaku yang statusnya pengajuan ditolak atasan. Kemudian pilih tombol koreksi atasan diterima jika menyetujui penilaian atas usulan dari atasan langsung. Atau bisa juga pilih tombol ajukan banding jika pegawai tidak setuju dengan usulan penilaian dari atasan. Pelaporan SKP tahunan. Pegawai juga diwajibkan untuk melaporkan SKP tahunan pada akhir Desember atau selambat-lambatnya bulan Januari di tahun selanjutnya dengan cara sebagai berikut. Pilih menu prestasi kerja, realisasi SKP tahunan. Pada menu ini akan tampil seluruh target dari pegawai yang statusnya sudah diterima dan closed. Untuk melaporkan SKP tahunan, cara dan alurnya sama seperti pelaporan SKP bulanan. Pilih target yang akan direalisasikan. 2. Isi realisasi, lalu tekan tombol ajukan ke atasan jika sudah selesai mengisi. 3. Status akan berubah jadi atasan dan pegawai tinggal menunggu penilaian dari atasan. Apakah akan diterima, diajukan ke BKD untuk diverifikasi, atau ditolak dengan menambahkan usulan penilaian. 4. Jika terdapat kasus target yang ditolak oleh atasan, pegawai berhak menerima hasil usulan atasan atau mengajukan banding ke atasan pejabat penilai. Pengajuan banding SKP tahunan. Pilih menu prestasi kerja, banding prestasi kerja, SKP tahunan. Pilih target yang ditolak oleh atasan. Jika pegawai bisa menerima, tekan tombol koreksi atasan diterima, yang berarti usulan atasan yang akan dijadikan bahan verifikasi oleh BKD. Atau tekan tombol ajukan banding, berarti usulan atasan ditolak oleh pegawai dengan mengajukan banding ke atasan pejabat penilai.
Tata cara mengunduh hasil penilaian prestasi kerja tahunan. Semua aktivitas yang dilakukan di sistem selama 1 tahun akan direkap dalam 2 bentuk laporan yang dapat diunduh oleh pegawai dalam bentuk PDF, yaitu formulir prestasi kerja pegawai dan lampiran penilaian prestasi kerja pegawai. Cara mengunduh hasil prestasi kerja tahunan pegawai. Pilih menu hasil prestasi kerja, laporan kinerja tahunan. Di sana akan tampil 2 submenu, yaitu formulir penilaian prestasi kerja dan lampiran penilaian prestasi kerja. Ini merupakan fitur untuk mendownload hasil prestasi kerja pegawai. Formulir penilaian prestasi kerja. Untuk mengunduh formulir prestasi kerja pegawai, pilih menu hasil prestasi kerja, laporan kinerja tahunan, formulir penilaian prestasi kerja. Pengisian periode tanggal dan tahun pada formulir prestasi kerja tahunan. 1. Periode tahun disesuaikan dengan hasil prestasi kerja yang akan diunduh. 2. Periode awal pembuatan merupakan awal periode pembuatan target kinerja. 3. Periode akhir pembuatan merupakan akhir periode pelaksanaan target kinerja pegawai. 4. Tanggal pembuatan merupakan tanggal di mana laporan kinerja tahunan dibuat. Tanggal pembuatan paling cepat diisi tanggal 31 Desember tahun berjalan atau selama bulan Januari tahun berikutnya. 5. Diterima tanggal merupakan tanggal penerimaan formulir prestasi kerja setelah ditandatangani oleh atasan langsung. 6. Diterima atasan pejabat penilai merupakan tanggal penerimaan formulir prestasi kerja setelah ditandatangani oleh atasan langsung dan pegawai. Setelah diunduh, maka formulir prestasi kerja pegawai adalah sebagai berikut. Lampiran penilaian prestasi kerja. Untuk mengunduh lampiran formulir prestasi kerja pegawai, pilih menu hasil prestasi kerja, laporan kinerja tahunan, lampiran penilaian prestasi kerja. Maka akan muncul tampilan seperti. Dalam tampilan pop-up ini akan ada 2 fungsi, yaitu fungsi mengunduh target dan mengunduh bagian realisasi. Periode, jabatan, periode awal pembuatan, periode akhir pembuatan, tempat, tanggal pembuatan target, tanggal penilaian. Setelah diunduh, maka akan tampil lampiran penilaian prestasi kerja yang terdiri dari laporan target, laporan realisasi, petunjuk untuk hak akses sebagai atasan langsung, penilaian target oleh atasan, pegawai yang memiliki hak akses sebagai atasan langsung, maka tampilan aplikasinya akan seperti ini. Terdapat beberapa menu tambahan untuk menilai kegiatan dari stafnya. Untuk penilaian target kerja yang diajukan oleh staf pegawai, masuk ke menu prestasi kerja, penilaian prestasi kerja, penilaian sasaran kerja pegawai. Kemudian muncul menu penilai target kerja seperti ini. Lalu pilih target yang akan dinilai. Klik pada baris daftar penilaian kegiatan. Kemudian tekan tombol ajukan ke BKD. Tugas atasan untuk menilai stafnya sudah selesai. Tinggal menunggu apakah target diterima atau ditolak oleh petugas verifikasi.
Penilaian realisasi SKP oleh atasan. Untuk melakukan penilaian realisasi bulanan, pilih menu prestasi kerja, penilaian prestasi kerja, SKP bulanan. Pilih realisasi bulanan untuk melihat detail. Kemudian tekan tombol ajukan ke BKD. Setiap pegawai yang mempunyai hak akses sebagai atasan langsung dapat melihat seluruh progres kegiatan stafnya. Penilaian petugas tambahan dan kreativitas oleh atasan. Penilaian tugas belajar dan kreativitas oleh atasan dilakukan dengan cara pilih menu, prestasi kerja, penilaian prestasi kerja, tugas tambahan, TGS tambahan, kreativitas bulanan. Kemudian pilih untuk lihat detail. Lalu tekan tombol ajukan ke BKD. Penilaian perilaku oleh atasan. Penilaian perilaku dilakukan oleh atasan langsung. Setiap ada pelaporan dari pegawai, atasan langsung yang bekerja sebagai pejabat penilai bisa melihat pengajuan penilaian realisasi perilaku di menu prestasi kerja, penilaian prestasi kerja, perilaku bulanan. Setelah itu pilih salah satu pegawai yang akan dinilai perilakunya. Penolakan pengajuan target. Sebagai pegawai yang memiliki akses sebagai atasan langsung, dapat melakukan koreksi terhadap target yang diajukan oleh stafnya dengan cara sebagai berikut. Pilih menu, prestasi kerja, penilaian prestasi kerja, penilaian sasaran kerja pegawai. Kemudian pilih salah satu realisasi target P yang akan ditolak untuk melihat detail. Kemudian tekan tombol tolak. Penolakan pengajuan realisasi SKP. Pilih menu prestasi kerja, penilaian prestasi kerja, SKP bulanan. Kemudian pilih salah satu realisasi SKP yang akan ditolak untuk melihat detail. Kemudian tekan tombol pengajuan ditolak. Setelah itu akan muncul form isian seperti ini. Jika pengajuan ditolak, maka realisasi ini akan kembali ke pegawai yang bersangkutan. Penolakan pengajuan tugas tambahan dan kreativitas. Pilih menu prestasi kerja, penilaian prestasi kerja, tugas tambahan dan kreativitas. Kemudian pilih salah satu pengajuan penilaian tugas tambahan dan kreativitas yang akan ditolak untuk melihat detail. Maka muncul menu seperti ini, lalu tekan tombol pengajuan ditolak. Setelah itu akan muncul form isian untuk mengkoreksi pengajuan tugas tambahan dan kreativitas. Lalu tekan tombol tolak pengajuan. Penolakan pengajuan perilaku. Pilih menu prestasi kerja, penilaian prestasi kerja, perilaku bulanan. Kemudian pilih salah satu pengajuan penilaian tugas tambahan dan kreativitas yang akan ditolak untuk melihat detail. Kemudian tekan tombol tolak pengajuan. Setelah itu, akan muncul form isian untuk mengkoreksi perilaku bulanan. Lalu tekan tombol usulkan penilaian. Pengajuan review. Pengajuan review hanya diberlakukan untuk atasan atau pejabat struktural.
dan hanya bisa mereview SKP dan perilaku yang sudah diverifikasi sampai keluar nilai. Fitur review memungkinkan untuk atasan atau pejabat struktural meninjau ulang nilai SKP dan perilaku stafnya. Untuk SKP bulanan, pilih menu prestasi kerja, review prestasi kerja, realisasi SKP bulanan selesai. 2. Pilih salah satu kegiatan dari staf yang akan direview. Tekan tombol ajukan review. Isi seluruh aspek yang akan direview. Pastikan nilai terisi dengan benar. Tekan tombol ajukan review. Tunggu sampai kegiatan diterima oleh verifikator. Untuk perilaku bulanan, pilih menu prestasi kerja, review prestasi kerja unit, realisasi perilaku bulanan selesai. Pilih salah satu kegiatan dari staf yang akan direview. Tekan tombol ajukan review. Pilih aspek perilaku yang akan direview dan berikan isian nilai seharusnya. Tekan tombol ajukan review. Tunggu sampai kegiatan diterima oleh verifikator. Selain mereview kegiatan stafnya, pejabat struktural dapat mengajukan review atas kegiatan DPA-nya sendiri. Khusus untuk DPA, pejabat struktural hanya bisa memperbaiki aspek biayanya saja. Pilih menu prestasi kerja, review prestasi kerja, realisasi SKP bulanan selesai. Pilih salah satu kegiatan yang akan direview. Tekan tombol ajukan review DPA. Isi penambahan biaya yang akan direview disertai catatan. Tekan tombol ajukan review jika isian sudah benar. Tunggu sampai kegiatan diterima oleh verifikator. Penilaian SKP tahunan oleh atasan. Pilih menu prestasi kerja, penilaian prestasi kerja, penilaian SKP tahunan. Pilih target yang akan dinilai, kemudian periksa hasil dari realisasi yang dilaporkan. Tekan tombol ajukan ke BKD jika menerima. Atau tekan tombol pengajuan ditolak jika pegawai yang bersangkutan keliru melaporkan realisasi, di mana atasan harus memberikan usulan realisasi yang seharusnya. Petunjuk untuk hak akses sebagai atasan banding. Penilaian banding SKP. Tugas utama pegawai yang memiliki akses sebagai atasan banding adalah memeriksa realisasi penilaian yang ditolak oleh atasan langsung, dan hasil koreksi tersebut diajukan banding oleh pegawai yang bersangkutan. Oleh karena itu, pada pegawai yang memiliki hak akses sebagai atasan banding akan ada menu tambahan banding SKP dan tugas tambahan dan kreativitas dan perilaku. Daftar pengajuan SKP dapat dilihat di menu prestasi kerja, banding prestasi kerja. Setiap realisasi yang diajukan banding ditandai dengan status banding dan warna oranye. Tugas atasan banding adalah menerima hasil banding atau menolak hasil banding. Jika pengajuan banding diterima, maka nilai yang diakui untuk diverifikasi oleh tim verifikasi adalah hasil realisasi dari pegawai yang bersangkutan, dengan artian akan mengabaikan usulan koreksi dari atasan langsung. Sedangkan jika atasan banding menolak pengajuan banding, maka atasan banding punya penilaian tersendiri atas realisasi tersebut. Jika pengajuan diterima, maka status akan berubah langsung menjadi BKD. Jika ditolak, maka atasan banding harus mengisi form seperti ini. Sehingga status akan berubah menjadi BKD dengan tambahan usulan dari atasan banding untuk aspek kuantitas output, kualitas,
waktu, biaya, dan angka kredit. Penilaian banding tugas tambahan dan kreativitas. Proses penerimaan dan penolakan tugas tambahan dan kreativitas ini mirip dengan SKP, yang membedakan hanya menu dan form isiannya. Untuk tugas tambahan dan kreativitas dapat dilihat di menu prestasi kerja, banding prestasi kerja, tugas tambahan dan kreativitas. Tombol terima dan tolak pun sama seperti form SKP. Jika banding ditolak, maka akan muncul form ini. Penilaian banding realisasi perilaku. Proses penerimaan dan penolakan banding perilaku ini mirip dengan SKP, yang membedakan hanya menu dan form isiannya. Untuk realisasi perilaku dapat dilihat di menu prestasi kerja, banding prestasi kerja, perilaku. Sebagai atasan pejabat penilai atau atasan banding, berhak menerima banding yang diajukan oleh pegawai dengan cara pilih tombol banding diterima, maka realisasi perilaku yang digunakan untuk penilaian adalah sesuai dengan yang pegawai isikan dan mengabaikan apa yang diusulkan oleh atasan. Atasan banding dapat menolak banding yang dilakukan dengan cara memilih tombol banding ditolak. Dengan catatan atasan banding harus mengisi form usulan penilaian untuk pegawai seperti ini. Jika terdapat usulan dari atasan banding, maka nilai yang akan dihitung adalah sesuai dengan apa yang diusulkan oleh atasan banding. Penilaian banding SKP tahunan. Pilih menu penilaian prestasi kerja, sasaran kerja pegawai, banding SKP tahunan. Pilih target yang diajukan banding, tekan tombol banding diterima jika menyetujui realisasi yang diajukan oleh pegawai. Atau tekan tombol banding ditolak untuk memberikan usulan penilaian yang diajukan ke BKD.